Jadi Bu, yang pertama yang mau saya tanyakan di catering ini tuh sebenarnya bisa nggak Bu ceritakan apa yang membuat catering ini tuh, apa yang membuat Ibu itu memilih usaha catering? Oke ya, yang membuat saya memilih usaha catering sebenarnya itu dulu bukan pilihan ya, tetapi saya orangnya suka bisnis. Oh ya. Ya, terus waktu itu sudah punya bisnis yang pertama, yaitu kan properti. Di properti itu banyak gabutnya ya. Kenapa kok banyak gabutnya? Karena mau bangun rumah juga Pak Tukang, yang gambar arsitek ya kan, terus yang marketing juga sudah ada sendiri. Pada intinya saya ingin mempunyai usaha yang membuat saya bisa lebih sibuk dan tentunya punya banyak uang yang lebih, karena kalau kita pengen kaya itu sebaiknya tidak memiliki satu sumber penghasilan, tetapi lebih baik beberapa ya, tidak usah banyak juga enggak sih, beberapa. Nah, saya sudah punya penghasilan di properti dan sudah punya bisnis properti, terus waktu masih banyak dan saya ingin lebih banyak uang lagi, saya waktu itu memilih usaha resto. Oh, resto ya, restoran. Karena apa kok saya pilih restoran waktu itu? Karena saya waktu itu suka banget meeting sama orang, meeting sama klien. Nah, terus sering saya ajak makan di resto, kita deal-dealan rapat di resto kan. Nah, waktu itu kebetulan resto yang sering saya datangin itu dijual. Akhirnya saya beli. Ketika saya beli, resto itu bertahan hanya sekitar 1 tahun ya. 1 tahun waktu itu terus tutup. Kenapa kok tutup? Karena sepi. Kenapa kok sepi? Ya karena waktu itu saya kurang ilmu ya di bidang perestoan. Saya hanya modal nekat buka, terus kemudian pengen punya usaha. Bayangan saya ngejual makanan, labanya sekian begini-begini, tetapi ternyata resto itu nggak mudah. Singkat cerita, 1 tahun buka, ternyata harus tutup dan otomatis rugi apa enggak kira-kira? Oh ya, rugi. Pasti rugi ya. Ya pasti. Nah, terus apa hubungannya sama resto, sama catering ya? Ya. Nah, jadi begini. Ketika 1 tahun saya buka resto, waktu itu Rafif masih kecil ya. Rafif masih kelas berapa kali? 6. Kelas 6 ya, Rafif masih kelas 4 ya, masih kecil. Waktu itu kenapa kok jadi catering? Jadi ketika 1 tahun saya buka catering, buka resto, ya. Itu banyak teman-teman yang tak undang untuk makan di resto kan. Ya. Nah, kenapa saya undang? Saya itu sebenarnya ingin promosi. Ini loh usahaku resto gitu. Tetapi ternyata hanya 1 tahun tutup. Setelah tutup itu ternyata ada salah satu temen nih. Tiba-tiba telepon, terus teman saya bilang begini, gimana Mbak restonya gitu, makin rame dong pastinya. Saya jawab dengan lemes, kalau saya bilang oh enggak deh, kayaknya enggak rame, malah tutup gitu. Loh kenapa kok tutup? Ya terus terang aja saya kurang kurang pinter mengelola, saya memilih tutup. Terus teman saya itu ternyata nggak pengen punya usaha catering gitu. Ya pengen sih, ayo tak ajarin. Nah, ceritanya di situ awal mulanya. Jadi terus teman saya ngajarin saya untuk bikin catering. Jadi itu singkat cerita kenapa kok saya akhirnya punya bisnis catering.